I would ever allow you to broker a deal President, we don't have time to stop. who has gone through hell. Film kali ini yang akan kita bahas berjudul Air Force One Down, rilis tahun 2024 dengan sutradara James Benford. Bermula di Carolina Utara, USA, tepatnya di markas marinir. Terlihat para tentara sedang berlatih. Selain itu, terlihat juga mayor wanita yang sedang melakukan sparring yang bernama Mayor Allison Miles melawan dua tentara pria. Di tempat itu juga ada pamannya yang bernama Sam Waldman, merupakan seorang ketua pasukan rahasia khusus yang bekerja untuk menjaga presiden. Allison dapat mengalahkan dua pria teman sparringnya itu dan diberi selamat oleh pelatihnya yang bernama Ray Cooper. Karena merasa sudah menang, Allison lengah dan langsung dilumpuhkan oleh Ray sambil berkata, "Jangan pernah lengah, Mayor, bahkan ketika kau berpikir kau telah menang." Singkat cerita, setelah selesai latihan, Allison bertemu dengan pamannya di sebuah bar. Di bar itu sedang disiarkan pidato Presiden Edward yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Presiden Bosik yang merupakan Presiden Astovia soal perminyakan. Sam menceritakan soal ia bertemu teman lama Allison yang bernama Tobias yang bekerja di GSOC. Sam juga menceritakan kalau yang seharusnya masuk GSOC adalah Allison. Dari pembicaraan mereka diketahui kalau Allison tidak begitu suka dengan Presiden Edward. Menurut Allison, Presiden Edward tak pantas di posisinya sekarang. Singkat cerita, Sam lalu menawari Allison untuk bekerja bersamanya di dinas rahasia. Tanpa berpikir panjang, Allison langsung menerimanya. Mereka berdua lalu minum bersama. Scene lalu berpindah ke Washington DC, hari Selasa jam 7 pagi. Sam bersama dengan Allison pergi ke Gedung Putih dengan mobil dan dikawal. Sam menugaskan Allison sebagai pembuat kopi di hari pertamanya bekerja. Sedangkan di Gedung Putih, Mark Miller yang merupakan kepala staf sedang berbicara dengan Charles Jones yang merupakan The President Senior Staff tentang keputusan presiden yang menurut mereka akan menjadi sebuah bencana. Tak lama presiden datang yang langsung disambut oleh Mark dan Charles, membahas tentang keputusannya mendukung Presiden Bosik. Presiden Edward menjelaskan, dengan mendukung Presiden Bosik akan membantu menciptakan stabilitas politik. Karena kartel Eropa Timur menggunakan ladang minyak Astovia sebagai celengan, pendanaan terorisme, narkotika, bahkan perdagangan manusia. Charles juga menyampaikan kalau kartel melakukan ancaman lewat jalur belakang melawan presiden. Presiden mengatakan kembali, sejak kapan Amerika Serikat merasa takut? Di ruang rapat dinas rahasia, Sam menyampaikan beberapa agenda yang akan dilakukan oleh presiden dan meminta untuk para agen berada di posisinya serta tetap waspada dan tetap siap. Selagi yang lain pada rapat, ada satu agen yang bernama Agen Jim Richard yang bekerja di bagian data logistik penerbangan. Coba untuk mengganggu Allison yang sedang bekerja. Jim coba menjelek-jelekan presiden. Allison menimpanya dan berkata, "Kita melayani posisinya, bukan orangnya." Tak lama datang Sam yang membuat Jim kaget dan ketakutan. Sam lalu memberitahunya untuk melakukan hal baik dengan menyimpan pendapatnya. Setelah itu Jim pun pergi meninggalkan mereka. Sam lalu meminta Allison untuk menggantikan salah satu agennya yang sakit dan ikut berada di Air Force One. Scene berpindah ke Astovia, di pangkalan Jenderal Rodinov. Rodinov adalah pimpinan kelompok oposisi yang menentang kerjasama dengan pihak Amerika dan berencana untuk menggagalkan pertemuan antar presiden yang akan diadakan di Astovia. Di kantor Rodinov terlihat Perdana Menteri Astovia yang bernama Tom Hassad sedang diikat dan mulutnya dilaban.
Alasan Tom ditangkap karena akan membantu melancarkan kerjasama soal perminyakan itu. Karena itu membuat Rodinov marah. Seharusnya minyak itu jatuh ke tangannya, bukan ke Amerika. Rodinov menganggap kalau Bošić dan Tom menjual negaranya dan dianggap pengkhianat. Setelah Laban dilepas, Tom menjelaskan kalau kerjasama itu bagus untuk negaranya. Rodinov tidak percaya hal itu dan meminta untuk membunuhnya. Baru dia langsung menembak kepala Tom. Scene berpindah di hari Selasa malam pukul 8. Jim yang akan pulang tiba-tiba ditembak oleh Vlad, lalu dimasukkan ke bagasi. Vlad mengambil laptop milik Jim, kemudian mengirim data ke markas Rodinov. Data itu digunakan untuk melihat siapa saja dan barang apa saja yang akan ikut di Air Force One. Dengan menggunakan data itu, dengan cepat mereka menemukan salah satu pilot Air Force One yang akan mengendarainya esok hari. Pilot itu bernama Kolonel Martinez, tinggal di Stanford, Virginia, Amerika. Masih di hari yang sama, tepatnya pukul 8:25 malam. Martinez yang baru pulang, saat masuk rumah ia melihat istri dan keduanya duduk di sofa dan terlihat ketakutan. Tiba-tiba muncul seorang pria menodongkan pistolnya ke arah Martinez. Pria itu bernama Kolonel Nikolai, merupakan tentara Astovia, menyuruh untuk Martinez izin sakit saat penerbangan besok. Dengan rasa takut, Martinez lalu menghubungi kantornya, mengatakan kalau ada urusan keluarga yang darurat dan tidak bisa melakukan penerbangan besok pagi. Setelah itu, Martinez mengatakan kalau sudah ada cadangan yang bernama Dan Smith. Tanpa banyak bicara, Nico langsung membunuh Martinez serta istri dan anak-anaknya. Ternyata Dan Smith adalah Nico yang menyamar. Hari berikutnya, tepatnya hari Rabu pukul 4 sore, di pangkalan Nau Andrew. Di tempat lain, pesawat Air Force One sudah siap, tinggal menunggu kedatangan Presiden. Presiden memiliki codename Falcon. Terlihat Vlad masuk ke pesawat tanpa dicurigai. Ada juga teknisi yang memasang alat receiver sehingga anak buah Rodinov bisa mengendalikan pesawat itu dari jarak jauh. Melihat itu, Rodinov terlihat begitu semangat. Sebelum Presiden datang, Sam dan Allison sudah datang terlebih dahulu. Allison sangat kaku melihat pesawat Air Force One dari dekat. Saat di dalam pesawat pun Allison masih terlihat terkagum-kagum. Tak berselang lama, Presiden datang tentu saja dengan kawalan ketat. Saat itu pukul 5 sore. Presiden masuk ke pesawat disambut oleh para wartawan yang ikut diundang dalam penerbangan hari itu. Namun sebelum sesi wawancara, Presiden akan ke ruangannya terlebih dahulu. Saat bertemu dengan Allison lalu memberi hormat kepada Presiden. Presiden membalasnya, kemudian meminta Sam untuk menjelaskan kepada Allison. Setelah Presiden pergi, Sam mengatakan kepada Allison kalau Presiden tidak suka terlalu formal. Tak berselang lama, pesawat pun take off. Sama dengan itu, ada penjaga yang dibunuh, lalu disembunyikan oleh Vlad. Setelah take off, pilot coba menghubungi pangkalan Nau Andres, namun tidak ada jawaban. Karena komunikasi sudah dialihkan, Nico yang menyamar sebagai pilot lalu menembak dua pilot lainnya. Kemudian menghubungi markas dan berkata, pesawat di tangan kita. Di sisi lain, Presiden sudah mulai sesi wawancara. Presiden meminta untuk dari wartawan Astovia terlebih dahulu. Seorang wartawan bernama Amar Rosman dari Novaya Pravda News. Ia bertanya kenapa melakukan perjanjian kerjasama itu. Singkatnya, Presiden melakukannya karena menguntungkan untuk kedua negara. Selagi Presiden wawancara, Sam tidak bisa mengirim pesan karena internet mati. Itu hal yang tidak normal di pesawat Air Force One. Terlihat wajah Sam dan Allison menjadi serius. Tiba-tiba dari speaker pesawat terdengar suara Rodinov menyapa Presiden, memperkenalkan diri lalu mengatakan kalau pesawat itu telah dibajak. Tidak ada sinyal atau internet yang bisa masuk ke pesawat itu. Selain itu, pangkalan Nau Andrew hanya melacak radar hantu yang meyakinkan mereka kalau pesawat Presiden tetap di jalurnya. Suara itu membuat orang-orang panik dan ketakutan. Sam lalu meminta dua anak buahnya membawa Presiden ke tempat yang aman.
Setelah itu saya meminta orang-orang untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Di sisi lain, 2 agen yang akan masuk ke kokpit dibunuh oleh Flood. Di ruang penumpang, saya meninggalkan 1 agen untuk menjaganya. Tak berselang lama, terlihat Ammar mengalami sesak napas dan mengatakan kepada penjaga mau mengambil inhaler. Namun ternyata Ammar mengambil pistol lalu menembak penjaga itu. Dan suara tembakan itu mengejutkan Sam dan Allison yang lalu bergas masuk ke ruang senjata. Lagi-lagi terdengar suara dari speaker pesawat. Kali ini dari Nico di kokpit, menyampaikan kalau rekan-rekannya sudah menyanda para staf dan wartawan yang ikut. Setelah itu, pesawat langsung dibelokkan yang membuat Sam dan Allison terlempar. Di radar Rodinov, pesawat sudah keluar jalur, namun di radar pangkalan Nau Andres masih terlihat di jalurnya. Kali ini Nico mengancam akan membunuh para sandera. Apabila dalam waktu 1 menit Presiden tidak bergabung bersama sandera yang lainnya. Saat waktu tinggal 20 detik, namun Presiden masih di tempatnya berada. Di detik-detik terakhir, Presiden keluar bersama 2 penjaganya. Ammar meminta untuk kedua penjaganya menurunkan senjata. Belum sempat menurunkan senjata, tiba-tiba dari belakang kedua penjaga itu ditembak oleh Flood. Di sisi lain, Sam meminta Allison untuk berpencar, karena kaki Sam terluka hanya akan menghambat Allison. Dan tugas Allison memastikan Presiden terus aman, sedangkan Sam akan mengurus para sandera. Karena Rodinov akan berbicara secara pribadi dengan Presiden, Presiden diminta masuk ke ruangan pribadinya. Rodinov meminta Presiden untuk mencabut kesepakatan dengan Presiden Bosik dari pesawat secara langsung. Presiden diberi waktu 1 jam. Setelah itu, para sandera akan dibunuh bila menolak. Semua sandera akan langsung dibunuh agar Presiden tidak melakukan hal yang nekat. Rodinov meminta Ammar untuk bersamanya. Presiden sempat melakukan perlawanan namun tidak berhasil baik. Scene berpindah ke Washington DC. Hari Rabu pukul 8 malam. Hansen berbicara dengan Mark di dalam mobil. Hansen merupakan wakil presiden. Ia membicarakan tentang dirinya yang mengirim pesan namun belum ada balasan. Mengetahui hal itu, Mark lalu menghubungi pusat kontrol lalu lintas udara di Andrew. Pusat kontrol lalu lintas menyambungkan komunikasi dengan Air Force One. Namun komunikasi itu terhubung dengan markas Rodinov. Dan yang menjawab adalah anak buahnya yang bernama Dimitri. Dimitri menjawab kalau Presiden sedang meminta semua orang menonton film The Godfather. Mungkin karena hal itu sering terjadi, Hansen dan Mark tidak curiga. Di tempat lain, Flood menemui Ammar di ruang Presiden. Dengan mengetuk pintu menggunakan kode, tak berselang lama, Ammar membukakan pintu. Setelah masuk, Flood menunjukkan data anggota Secret Service yang masih hidup. Tinggal Sam dan Allison. Ammar kemudian pergi meninggalkan Presiden digantikan dengan Flood untuk menjaga Presiden. Tak lama, Allison mengetuk pintu sesuai kode. Saat akan dibuka, Allison langsung memaksa masuk dan berkelahi dengan Flood. Allison sempat kalah dalam pertarungan itu. Sampai pada akhirnya Allison bisa beberapa kali menusuk dan menyayat Flood hingga tewas. Sedangkan di tempat para sandera, saat penjaga lengah, Sam tidak langsung menembaknya yang membuatnya harus berkelahi. Saat hampir mengalahkan penjaga itu, datang Ammar menodong Sam lalu memukulnya yang membuat Sam berlutut. Ammar bertanya di mana Allison. Sam menjawab kalau ia tidak tahu. Ammar lalu menghubungi Flood, namun karena tidak ada jawaban, ia menghubungi Nico. Meminta untuk mencari Presiden dan Allison di pintu keluar darurat. Seandainya mereka berencana kabur. Dengan menggunakan pengeras suara, Ammar meminta untuk Sam menyuruh Allison menyerah atau para sandera akan dibunuh. Namun Sam meminta untuk Allison tetap melindungi Presiden. Karena hal itu, Sam lalu dibunuh, begitu juga semua sandera yang ada di situ. Dengan rasa sedih, Allison tetap melakukan tugasnya. Tiba-tiba Allison menembak Nico yang tiba-tiba terlihat. Setelah itu mereka berdua terjun dari pesawat menggunakan parasut yang ada.
Amar menginfokan kepada Radinov kalau Presiden Edward berhasil kabur dari Air Force One. Sedangkan Presiden dan Allison berada di dekat bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Rodinov kemudian meminta untuk Dimitri memperlihatkan area kemungkinan Presiden dan Allison mendarat. Setelah itu, Rodinov meminta untuk 30 menit lagi mematikan sinyalnya, supaya saat pengawas sadar pesawatnya hilang, mereka akan mencari di tempat yang salah. Tak lama, pengawas radar melihat kalau Air Force One hilang dari radar. Dengan cepat berusaha untuk menghubungi pesawat, namun tidak ada jawaban. Karena itu, pengawas langsung menghubungi Mark. Mark langsung menghubungi Hansen yang sedang tidur. Setelah tahu kabar itu, Hansen langsung pergi ke Gedung Putih bertemu dengan Mark. Hansen bertanya apa yang terjadi. Mark mengatakan masih mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan Presiden Bosik untuk pencarian jasad Presiden. Karena Mark merasa tidak akan ada yang selamat dengan kecelakaan pesawat itu. Karena itu, Hansen mengajak Mark untuk ke Astovia 2 jam lagi untuk meyakinkan Presiden Bosik kalau kesepakatan itu akan terus berlanjut. Sedangkan Presiden dan Allison harus berjalan memasuki hutan untuk mencari sinyal, serta untuk tahu di mana mereka berada. Di sisi lain, anak buah Radinov dengan dipimpin oleh Bahrudin pergi untuk mencari Presiden dan Allison. Setelah lama berjalan dan hari mulai gelap, mereka menemukan rumah di tengah hutan yang sudah tidak terpakai. Mereka berdua istirahat, mengobati luka-lukanya. Mereka sempat ngobrol-ngobrol. Dari obrolan itu, cara pandang Allison kepada Presiden mulai berubah. Ia mulai melihat sisi baik dan heroik dari Presiden. Setelah pagi, Allison dan Presiden pergi dari rumah itu. Namun baru beberapa langkah, Allison merasa kalau ada yang datang. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang datang yang langsung dibunuh oleh Allison. Tak lama datang lebih banyak. Karena tidak bisa menang, mereka berdua menyerah. Tiba-tiba Allison dipukul dan pingsan. Saat tersadar, Allison dalam kondisi terikat gantung. Sedangkan Presiden diikat duduk. Di sisi lain, Bahrudin menemui Radinov memberitahu kalau Wakil Presiden sudah melakukan kesepakatan menggantikan Presiden. Kesepakatan itu membuat Radinov tidak ada dukungan dari siapapun. Karena itu, Radinov harus melakukan plan B. Radinov membawa Presiden bersamanya, sedangkan Bahrudin ditinggal bersama Allison yang sedang terikat. Di kantor, Radinov meminta Presiden untuk membatalkan perjanjian itu. Namun dengan tegas Presiden menolaknya dan lebih baik mati. Mendengar itu, Radinov menceritakan rencananya yang akan mengirim anak buahnya untuk menyiksa dan memperkosa Allison sampai mati. Dan kalau Presiden menolak, Allison akan dikuliti. Di sisi lain, Bahrudin mendekati Allison sambil memegang pisau. Ia berpikir bisa menyiksa Allison. Bahrudin lalu melepaskan borgolnya. Setelah lepas dengan cepat, Allison menendangnya lalu mereka berdua berkelahi. Singkat cerita, Allison bisa membunuh Bahrudin dengan beberapa kali memukul kepalanya dengan palu. Setelah itu, Allison dengan hati-hati membunuh satu persatu penjaga yang ia temui. Ditusuk, ditembak, bahkan dibanting. Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan Allison. Sedangkan Presiden yang tidak ingin Allison terluka menuruti apa yang Radinov katakan. Tak lama datang anak buah Radinov membawa jas dan satu lagi bertugas memake up. Setelah selesai, Presiden duduk di kursi yang sudah disediakan, serta sudah ada kamera yang siap merekam. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Radinov terkejut. Namun Presiden malah tersenyum sambil berkata, kedengarannya ia sudah beraksi. Dengan penuh gaya dan keahliannya menembak, satu persatu anak buah Radinov kembali dihabisi. Selain jago menembak, Allison juga jago berkelahi. Dengan tetap waspada, ia menyusuri setiap ruangan. Setelah di dalam sudah habis, Allison keluar dari bangunan dan membunuh orang-orang yang ada di luar. Saat Presiden akan dibawa pergi, Allison terlihat dan Radinov menyuruh anak buahnya mengejar. Allison pun menghabisi sisa-sisa anak buah Radinov, hingga tersisa Radinov saja, yang sedang menyandra Presiden. Allison dengan tenang menodongkan pistol ke arah Presiden dan Radinov.
Dengan cepat, Rodionov menembak Allison dan melepaskan Presiden untuk mendekati Allison. Allison yang terkena tembakan hanya bisa diam saja. Sesaat sebelum Rodionov menembak Allison, Presiden menembaknya terlebih dahulu, yang membuat Rodionov tewas. Pagi harinya, tepat hari Jumat pukul 6 pagi, Allison menghubungi markas mengatakan kalau Presiden aman dan terlindungi, serta meminta koordinat penjemputan. Setelah tahu lokasinya, pemerintah mengirim angkatan udara menuju ke lokasi. Mark yang sedang berada di dekat lokasi meminta koordinatnya, lalu bergegas menemui Presiden. Setelah sampai, Presiden begitu senang saat melihat Mark datang dan mereka berpelukan. Presiden lalu mengenalkan kepada Allison. Mark berterima kasih karena sudah menjaga Presiden. Sebelum pergi, Presiden meminta untuk Allison diobati terlebih dahulu. Allison yang masih khawatir coba diyakinkan oleh Mark untuk ia istirahat karena sudah menang. Mendengar kata itu, Allison jadi teringat kata-kata pelatihnya dulu. Mendengar itu, Allison mau diobati. Salah satu tentara mengobati Allison. Selagi diobati, Allison melihat logo di lengan tentara itu yang bertulisan GSOC. Ia lalu bertanya apa tentara itu mengenal Toby. Tentara itu menjawab kalau ia mengenalnya, dan Toby orang yang baik. Allison bertanya lagi, apa mengenal Scott Gray? Dengan canda tawa, tentara itu menjawab kalau mengenal Scott juga. Setelah mendengar jawaban itu, Allison lalu mengambil pistol tentara itu langsung menembaknya. Begitu juga dua tentara yang lainnya. Setelah itu mengarahkan senjatanya ke arah Mark. Presiden yang terkejut bertanya, ada apa? Allison menjawab kalau salah satu tentara itu mengenal tentara bernama Scott Gray dan tidak ada tentara bernama itu, karena itu Allison membunuhnya. Allison juga mengatakan kalau Mark datang bukan untuk menyelamatkan Presiden, tapi membunuhnya. Mendengar itu, Mark kemudian mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada Presiden. Mark melakukan itu karena tidak setuju dengan kesepakatan, sehingga ia lebih mendukung Rodionov. Itulah sebabnya banyak anak buah Rodionov yang dengan mudah masuk ke Air Force One. Mark meminta untuk Allison menurunkan senjatanya, namun Presiden memerintahkan untuk tak melakukan itu. Presiden coba untuk meyakinkan Mark, namun itu tidak berguna. Presiden yang sudah siap mati memerintah Allison untuk membunuh Mark kalau Mark membunuhnya, atau membawanya hidup-hidup agar disidang atas pengkhianatannya. Mark sempat menurunkan senjatanya. Setelah itu mengumpat dan akan menembak Presiden. Belum sempat menembak, Presiden menunduk. Allison langsung menembak Mark beberapa kali yang membuatnya tewas. Tanpa berkata apa-apa, Presiden meminta untuk segera keluar dari tempat itu. Mereka berdua pergi ke sebuah bandara untuk menunggu penjemputan. Karena masih lama, Presiden yang melihat pesawat kecil lalu berkata, "Kenapa harus menunggu?" Allison bertanya, "Apa Anda yakin, Presiden?" Presiden kembali menjawab, "Mereka memanggilku Falcon bukan tanpa alasan, dan ini keahlianku." Lalu mereka berdua kembali menggunakan pesawat tersebut. Saat mereka sampai di atas wilayah udara Ramstein, AS Jerman, Pangkalan Udara Ramstein meminta untuk melapor. Saat Allison yang melapor kurang dimengerti. Namun setelah Presiden yang melapor, mereka mengerti. Kemudian datang dua jet tempur mengawal pesawat itu. 2 minggu kemudian, Presiden berpidato dari Gedung Putih, menyampaikan akan mengusut tuntas kasus ini, dan semua yang terlibat akan dihukum sesuai keputusan, serta ucapan terima kasih kepada agen Secret Service yang berada di Air Force One yang telah melindunginya. Cerita usai.